Kebahagiaan bukanlah di saat kita memiliki kesempurnaan, namun ketika kita mampu menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada. Ya, seperti film yang berjudul Love, Drugs, menceritakan seorang fuckboy yang mencintai banyak wanita, namun pada akhirnya bisa mencintai satu wanita dengan segala kekurangannya. Gimana ceritanya? Oke, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Sebelumnya, gue mau ngucapin selamat datang buat para jojoran, jomblo-jomblo pengangguran yang kesepian. Sekarang, gak usah ngerasa kesepian karena ada gue yang bakal nemenin kejombloan kalian. Langsung saja, let's go cerot! Di awal film diperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Jamie bekerja di sebuah toko elektronik. Tapi kerjanya tukang gombalin cewek-cewek yang datang ke tokonya. Ya, mungkin saja itu trik marketingnya biar laku. Suatu ketika, saat pacar bosnya sedang ada di toko, Jamie mencoba menggodanya. Ternyata Jamie bercinta dengannya di gudang. Karena terlalu beringas, telepon genggam Christy terjatuh dan sepertinya kepencet hingga terpanggil ke Jerry. Jerry adalah pacarnya Christy. Jerry pun mengangkat teleponnya dan ternyata terdengar suara desahan. Anjay! Jerry pun langsung marah dan sepertinya Jamie dibaku hantam karena di bibirnya sudah berdarah. Tanpa merasa berdosa, Jamie masih saja mencoba menggoda customernya. Tapi si bos tidak bisa memaafkan si Jamie, so Jamie pun dipecat. Pada malam hari, Jamie dan keluarganya sedang makan malam. Terlihat anggota keluarganya lumayan banyak dan Jamie salah satu anggota keluarganya yang paling tampan kalau menurut gue sih ya. Tiba-tiba adik iparnya itu menanyakan kegiatan Jamie. Tapi si gendut adiknya itu yang bernama Josh, dia tertawa karena ia tahu kalau Jamie baru saja dipecat dari pekerjaannya. Karena tak ingin dipojokkan karena pengangguran, Jamie mencoba meyakinkan keluarganya bahwa ia akan bekerja di Wiraniaga Farmasi. Dan ternyata ibunya tidak setuju kalau Jamie bekerja di tempat seperti itu, yang akhirnya di meja makan itu menjadi ramai. Singkat cerita, Jamie langsung ikut pelatihan Pfizer. Pfizer merupakan perusahaan internasional dalam bidang kesehatan. This, ladies and gentlemen, is software. Your job will be to go save lives. Akhirnya, Jamie pun berhasil dan ditempatkan di Zolab dan Jitromax. Nantinya, Jamie bekerja untuk menjual obat-obatan di bawah naungan Pfizer. Jamie langsung mencobanya dengan payung berlogo Pfizer. Ia menawarkannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya saat itu. Namanya juga usaha ya Jamie, jangan putus asa. Voila! Okay, now remember, hospitals have a no-rep... there he is, all right. No time like the present. Get your head in the game. Right. Remember, now what you're doing is creating classes of drug-resistant superbugs. And that's not you. Jamie pun diberitahu apabila pendapatan mereka terus meningkat, mereka bisa ke tanah impian. Ya, tanah impian itu adalah Chicago. Pak Endut berharap Jamie dan penisnya bisa membawanya ke tempat itu. Esoknya, Jamie langsung menemui Dr. Knight. Ia adalah dokter yang meresepkan Prozac untuk balita, anjing, atau batu. Prozac itu adalah merek obat yang harus Jamie kalahkan. Ia menemui Dr. Knight untuk belajar praktik dengannya. Karena Jamie sudah memberikan $1.000, maka ia pun menerimanya. Singkat cerita, Jamie langsung ikut praktik dan mengatakan anggap saja Jamie ini seorang pemagang. Suatu ketika, Dr. Knight menemui pasiennya dengan ditemani Jamie. Pasien itu bernama Maggie Murdoch. Wanita itu mengalami penyakit Parkinson. So, monotherapy? Yep, cinnamon for the tremor, 2 milligrams, a whole tablet 3 times a day, once in the morning. Zoloft has fewer side effects. Actually, yeah, I have a weird... All right. Here you are.
Thank you, Dr. Tiba-tiba, Jamie menawarkan produk Zolab kepada Maggie dan malah mengajak berkenalan. Saat Jamie menyimpan koper ke bagasinya, tiba-tiba pasien tadi datang dan memukul Jamie. Ternyata ia marah karena Jamie melihat saat ia membuka baju. Dan Maggie pun tahu bahwa Jamie adalah perwakilan farmasi dan meminta Jamie untuk meminta maaf atas kelakuannya tadi. Akhirnya Jamie pun meminta maaf, tapi Maggie malah memotretnya dan langsung pergi meninggalkannya. Scene berpindah, Jamie menelpon gebetannya dan mencoba merayunya. Ia meminta nomor telepon Maggie pasiennya kemarin. Ia beralasan Pfizer akan mengeluarkan obat terbaru. Dan akhirnya Jamie pun mendapatkan nomor telepon Maggie. Di sisi lain, adiknya datang dan mengeluh karena ia baru saja digugat cerai oleh istrinya. Katanya, Josh digugat cerai karena ia kecanduan situs porno. Tanpa menunggu lama, Jamie langsung menelpon Maggie. Is that the girl with the tits? How did you get my number? From the receptionist. Why? Because I'm a drug rep. I'm not a creep. They're really nice. What, and missed the opportunity of insulting me? Jamie terus berusaha untuk mendekati Maggie dan mengajaknya kencan. Karena tidak mau dibilang sok jual mahal, akhirnya Maggie pun menyebutkan alamat untuk mereka berkencan. Singkat cerita, mereka bertemu di suatu kafe dan Maggie langsung mengajak Jamie bercumbu. Jamie pun langsung berkata, "Hayu, gaskeun." Mereka pun bercumbu di rumah Maggie. Ya, seperti biasa, gue nggak bisa nunjukin adegannya. Langsung lanjut saja. Setelah selesai ngecrot, Maggie meminta Jamie untuk pergi dari rumahnya dan berharap mereka bisa ketemu kembali. Esoknya, Jamie kembali bekerja. Tiba-tiba, ia dihajar oleh seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah pemilik saingan produk obatnya. Namun saat Jamie sudah kesakitan, pria itu pergi dan mengatakan Jamie untuk menjauhi Maggie. Setelah pulang kerja, Jamie malah kembali menemui Maggie dengan membawakan makanan untuknya. Sambil menatap Maggie, Jamie mengatakan ini menyenangkan. Taunya Maggie malah akan membuka bajunya. Tapi saat itu, Jamie sedang tidak menginginkannya. Jamie pun menanyakan hubungan Maggie dengan Trey Hannigan. Ternyata Maggie tidak pernah mencintainya. Karena tidak ingin membuat Maggie sedih, akhirnya mereka pun ngecrot lagi. Setelah itu, mereka istirahat sambil makan, dan Maggie mengetahui kalau Pfizer membuat obat kuat dan Jamie malah tidak mengetahuinya. Hari pun sudah pagi, sepertinya semalam Jamie menginap di rumah Maggie. Saat ingin menyiapkan sarapan, penyakit Maggie mulai kambuh. Terlihat tangannya selalu bergetar, namun ia menyembunyikannya dari Jamie. Singkat cerita, Maggie pergi dengan rombongan lansia. Katanya mereka akan pergi ke Kanada untuk mencari obat yang tidak ada di negaranya itu. Terlihat Maggie seperti menjauh dari Jamie, sampai-sampai ia tidak memberitahu Jamie sebelumnya. Karena takut ia tak kembali, Jamie pun menyusulnya dan akhirnya mereka bertemu. When you ended, I get to hate you. Or become friends with my friends or introduce me to your parents. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya Jamie sampai di puncak kesuksesannya. Ya, ia masuk berita di televisi dengan pil kecil yang diciptakan oleh perusahaan Pfizer. Let the games. Who wants two? So this Bob Dole says his TV commercials That has started a gold rush for its manufacturer. The drug wildly in demand. Dengan keberhasilannya, ia menceritakannya kepada Maggie. Katanya, ia sudah menghabiskan 1.200 resep dalam sebulan. Ya, karena merasa bangga, Maggie pun memberikan sebuah hadiah dengan membuat Jamie berekspresi. Saat ingin tidur, Maggie memvideokannya. Begitu romantis dan mereka begitu sangat bahagia. Hari-hari berikutnya, mereka semakin lengket dan tak lupa mengabadikan momen yang bahagia itu. Dengan hobi Maggie yang selalu memvideokan dan memotretnya.
Hari-harinya selalu dihabiskan bersama. Saat Jamie pulang kerja, ia ingin bercumbu, tapi tiba-tiba jantungnya berdetak begitu kencang. Entah apa yang terjadi, ia mengatakan kalau ia mencintai Maggie. Setelah lama menjadi seorang fuckboy, akhirnya Jamie bisa merasakan cinta yang sebenarnya. Maggie terus mencoba menenangkannya, dan katanya ia pernah mengatakan itu kepada kucing. Beda lagi ya Maggie. Akhirnya mereka pun berpelukan. Semakin hari penyakit Maggie semakin parah. Lihat saja, tangannya itu terus bergemetar. Maggie pun mengambil obatnya, namun di saat yang sudah parah, ia malah kehabisan obat. Sepulang Jamie bekerja, terlihat kalau Maggie sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya ia merasa kesulitan saat ingin menuangkan air. Work stuck in his head. What? Yep. Which was closed. So. Say it out loud. Dengan penyakitnya yang semakin parah, Maggie malah menyuruh Jamie untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Mungkin ia merasa dirinya sudah tidak pantas. Namun Jamie tetap ingin bersamanya. Do things and have fun? Well, I happen to want you. Why? Why? Stick with something for once in your goddamn life? I mean, you do realize. Saat Jamie ingin pulang, Maggie malah berteriak dan menangis. Jamie pun berusaha menenangkannya. Tibalah Jamie dan Maggie di Chicago. Di tempat itu, Jamie akan menyelesaikan urusan pekerjaannya. Di sisi lain, Maggie ikut untuk menemaninya. Saat sedang menuangkan kopi, tangan Maggie terus bergetar, namun tiba-tiba ada seorang nenek-nenek menghampirinya. Ia tahu kalau Maggie mengalami penyakit Parkinson tingkat 1. Stage 1. I'm sorry? My son. What's really going on? Thank you. Setelah mendapatkan alamat itu, Maggie langsung datang. Terlihat di tempat itu banyak orang-orang yang mengalami penyakit Parkinson. Ternyata banyak yang lebih parah darinya. Parkinson's is baby. War says battle of trying to maintain some dignity and grace in society. For just a minute, and he ends up in that tree over there. Saat di tengah acara, Maggie mencoba menghubungi Jamie. Jamie langsung menemuinya dan melihat Maggie begitu bahagia dari sebelumnya. Jamie malah menunggu di luar dan ada seseorang yang menanyakan Parkinson kepadanya. Jamie mengatakan kalau ia hanya mengantar pacarnya. Stage 1. Good days and bad days, huh? War. You got any advice? You find yourself a healthy woman. This disease will steal everything you love in her. Frozen face, dementia. Setelah keluar dari tempat itu, Maggie bercerita tentang pengalaman orang-orang yang mengalami penyakit Parkinson. Ia merasa lebih baik dari sebelumnya, dan sepertinya ia mulai menyesal karena selalu insecure. Akhirnya, ia merasa bersyukur karena sekarang ia tidak sendiri lagi, karena selalu ditemani oleh Jamie. Karena merasa dirinya bisa, akhirnya Maggie melakukan terapi di sebuah rumah sakit dengan ditemani Jamie sang kekasih. Ternyata, rumah sakit luar negeri pun sama, selalu menunda tanggung jawab mereka. Sampai-sampai Jamie memarahi resepsionisnya karena dokter itu terus menundanya. Maggie pun kembali putus asa dan meninggalkan Jamie. Akhirnya, mereka pun harus bertengkar lagi karena Maggie yang selalu putus asa dan tidak menghargai perjuangan Jamie untuk kesembuhannya. That's bullshit. This is bullshit, alright? I'm tired and I'm bored. Yeah. Don't you want... You know that what's ahead of me is bad enough? Don't you want Newsflash, there's no cure. Apparently you need to... Karena tidak bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, akhirnya Maggie pun meminta Jamie untuk mengeluarkan barang-barang dari apartemennya. Yang akhirnya ia pun berkemas dan meninggalkannya. Bukan tidak mungkin mereka pun sama-sama merasa cemas. Karena tidak ingin terus memikirkan Maggie, ia mencoba mencari hiburan. Ya, Jamie pergi ke pesta piyama bersama adiknya. Namun saat itu ia dipaksa meminum pil kecil dagangannya. Akhirnya pil itu bereaksi dan membuat si ujangnya ingin terus bergerak. Jamie pun mendatangi dokter dan dokter malah mentertawainya.
What? Singkat cerita, Jamie bertemu lagi dengan Maggie di sebuah kafe. Terlihat Maggie datang bersama pria lain. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun merasa canggung. Tak lama pun, Brass datang dan memberitahu Maggie bahwa Jamie baru saja memenangkan Chicago. Maggie merasa senang dan mengucapkan selamat kepadanya. Setelah mendapatkan semua pencapaiannya, sepertinya Jamie akan pergi ke Chicago. Saat ia berkemas, ia melihat sebuah kamera yang membuatnya teringat kembali dengan masa lalunya bersama Maggie. Oh, come on. Oh, right. Jamie something. If you're watching this, you put it back in Mommy's secret hiding spot right. It doesn't matter if I have 10 moment. Cinta Jamie memang begitu dalam kepada Maggie, sampai akhirnya ia bertekad menemui Maggie kembali. Di sisi lain, Maggie akan pergi bersama rombongan lansia itu. Ternyata Jamie menyusulnya. Maggie melihat Jamie membawa mobil sampai ugal-ugalan. Namun katanya Jamie hanya ingin bicara kepadanya. Sampai akhirnya Jamie berhasil memberhentikan bus itu dan langsung masuk menemui Maggie. Jamie meminta waktu 5 menit untuk mengobrol dengannya. Namun karena tak ingin mengecewakannya, akhirnya Maggie pun mengizinkannya. Mereka turun dan Jamie mengungkapkan perasaannya. Ia sadar kalau ia pria brengsek. Namun Jamie merasa Maggie ini tak menganggapnya seperti itu. And then you made me believe it too. Yes, you do. Stop saying that. You need places to go. Mungkin merasa terharu dan bisa memberinya sebuah kepercayaan. Akhirnya mereka bisa bersama kembali. Dengan air mata mengalir, Jamie memeluk Maggie dan film pun berakhir. Anjay, sweet banget kan? Ya, begitulah. Cinta, kadang kalau kita tidak bisa membuktikannya dengan cara yang benar, mungkin kita akan kehilangan cinta sejati. Cinta itu ketulusan, bahkan bisa membuat pria brengsek menjadi orang yang paling beruntung. Jadi, kita tidak bisa melihat orang hanya dari sebelah sudut pandang saja. So, buat kalian para jojoran, kejarlah cinta sejati kalian sampai ke negeri Cina. Jangan putus asa dan teruslah berjuang. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Thanks for watching and see you guys.